Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Alfatanah Rahab dengan NIM 0205221032 sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video untuk mata kuliah Fikih Jinayah 2 yang diampu oleh Ibu Maulidia. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini adalah hirobah, yang akan saya jelaskan mulai dari pengertian, unsur, dasar hukum, dan alat buktinya. Baik, yang pertama adalah pengertian. Jadi, pengertian hirobah secara bahasa adalah berasal dari kata haroba yang berarti merampas, menyerang, atau membuat kekacauan. Sedangkan secara istilah, hirobah adalah tindakan kekerasan atau perampokan di jalan umum yang dilakukan dengan cara menakut-nakuti, merampas harta, melukai, bahkan membunuh orang lain. Dengan kata lain, hirobah bisa disebut sebagai perampokan atau teror di jalanan yang menimbulkan rasa takut dan mengancam keamanan masyarakat. Jadi, dalam konteks hukum Islam, hirobah termasuk jarimah hudud, yaitu kejahatan yang hukumannya sudah ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ada unsur-unsur hirobah. Jadi, sebuah perbuatan bisa dikatakan hirobah jika memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, ada kekerasan atau ancaman terhadap orang lain, baik untuk merampas harta, melukai, atau membunuh. Yang kedua, dilakukan di tempat umum seperti jalan raya, pasar, atau area terbuka yang bisa menimbulkan ketakutan bagi orang banyak. Yang ketiga, pelakunya bersenjata atau menggunakan kekuatan fisik untuk menakut-nakuti. Yang keempat, dilakukan dengan sadar, bukan karena dipaksa atau dalam keadaan darurat. Yang kelima, menimbulkan kerugian, baik kehilangan harta, luka, atau bahkan korban jiwa. Jadi, dari unsur-unsur tersebut, bisa kita lihat bahwa hirobah itu bukan sekedar pencurian biasa, tetapi sudah termasuk tindakan teror dan gangguan terhadap keamanan masyarakat. Yang ketiga, ada dasar hukum hirobah. Jadi, dasar hukum tentang hirobah ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari negeri tempat tinggalnya. Dan demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi ayat itu menjadi dasar hukuman bagi pelaku hirobah, tergantung dari tingkat kejahatannya. Adapun para ulama menjelaskan, yang pertama, jika pelaku membunuh dan merampas harta, maka dihukum mati dan disalib. Yang kedua, jika membunuh tanpa merampas harta, maka dihukum mati. Yang ketiga, jika hanya merampas harta tanpa membunuh, maka dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Yang keempat, jika hanya menakut-nakuti tanpa membunuh atau merampas, maka dihukum penjara atau diasingkan. Jadi, hukuman ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas terhadap tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Adapun alat bukti dan pembuktian hirobah dalam hukum Islam. Jadi, pembuktian jarimah hirobah ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengakuan pelaku sendiri, yaitu jika pelaku mengakui perbuatannya secara sukarela di hadapan hakim. Yang kedua, kesaksian dua orang saksi yang adil, yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut. Yang ketiga, barang bukti seperti senjata yang digunakan, harta hasil rampasan, atau bukti fisik lainnya. Yang keempat, keterangan korban atau masyarakat sekitar, jika sesuai dengan apa yang mendukung bukti yang ada. Namun, karena hukuman hirobah tergolong berat, maka hakim harus benar-benar memastikan bahwa semua bukti tersebut kuat dan meyakinkan. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa hirobah adalah kejahatan yang sangat serius karena mengancam keamanan umum. Islam menegaskan bahwa keamanan masyarakat harus dijaga, dan siapapun yang membuat kerusakan di muka bumi ini harus mendapat hukuman yang berat. Adapun tujuan utama dari hukuman hirobah ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban sosial. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai hirobah, mulai dari pengertian, unsur, dasar hukum, hingga alat buktinya. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum Islam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.